Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kata mayat patung batu itu berbicara untuk pertama kalinya. Suara itu membuat Qin Chen merasa sangat akrab. Itu adalah pria kuat misterius yang telah tertawa dalam pedang karat misterius waktu itu, mencoba dari awal sampai akhir untuk menelan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, ia bertarung melawan leluhur iblis abis. Pedang Qi melonjak, ditebang dengan keras. Hah, rampasanmu, jangan lupa, siapa orang yang membuatmu begitu sengsara? Di mata orang itu, kamu bukan apa-apa. Kalau tidak kamu akan dipenjara selama ratusan juta tahun, dan sekarang kamu bekerja untuknya, kata Demon Abyss. Diam, jangan menyebut orang itu, ketika aku keluar dari masalah, aku akan membunuhnya di masa depan. Kata mayat patung batu itu dingin dan menakutkan. Kemudian, ia bergerak lagi, bahkan lebih mematikan. Cahaya pedang berkedip, dan tidak ada yang melihat bagaimana mayat batu itu bergerak, dan sebuah pedang menghantam leluhur abis. Leluhur iblis abisal tiba-tiba meraung, dan rune cahaya sihir yang terang meledak di tubuhnya. Ini hanya tiruan energi, bukan tubuh utama, jadi itu hanya mengagitasi cahaya ajaib. Kekuatan pancaran yang mengerikan bergerak dan menghantui. Dan, ada nafas gelap yang melonjak. Kekuatan kegelapan, nenek moyang iblis. Aku benar-benar mencium kekuatan kegelapan di tubuh Anda. Anda harus tahu bahwa ini bukan kekuatan dunia kita, kata mayat pedang. Huff, itu memang cukup kuat, kamu dan aku tahu kesulitan kultivasi. Sampai akhir, setiap langkahnya mengerikan, tidak ada yang tahu apa yang ada di ujung jalur kultivasi. Ada banyak raksasa yang jatuh di tengah jalan. Kata nenek moyang iblis abisal mendengus dingin dan melontarkan pukulan. Dengan dengungan, percikan memercik kemana-mana, dan mayat itu seperti batu yang ditinju. Namun, itu sedikit mengejutkan. Kali ini, mayat patung batu itu tidak hancur. Kekuatan aneh melonjak di tubuhnya, menahan tinju ini, cahaya hitam berkedip. Semua orang terkejut, kekuatan apa ini? Tampaknya itu bukan aturan surga, karena orang tidak dapat melihat atributnya. Apa? Kamu juga memulai jalur alternatif? Kata nenek moyang iblis abisal kehilangan suaranya, matanya suram dan dingin. Pukulannya benar-benar tak tertandingi, tetapi mayat di depannya dapat menolaknya. Terjebak selama ratusan juta tahun, harus selalu ada pemikiran. Kata mayat patung batu berkata dengan muram. Tiba-tiba pedang keluar, dan cahaya pedang berkedip, dan nafas hitam melonjak seperti kilat. Itu muncul entah dari mana, dan dengan embusan, itu langsung menebas kepala leluhur iblis. Pedang ini sangat ganas, itu akan menabrak kepala leluhur iblis, hampir menebas kepalanya. Saat ini di depannya, teratai sihir hitam muncul di mana-mana, mengakar dalam kehampaan. Dia menembaknya. Itu jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Langit penuh dengan kelopak hitam. Itu adalah teratai ajaib yang mekar, terbang keluar, berputar, dalam dan mempesona. Terlihat bahwa kekosongan di dasar jurang langsung hancur saat disentuh oleh kelopak teratai hitam ini. Sebagian dari kelompok teratai hitam ini menyapu mayat patung batu, dan sebagian dari mereka menyerang peti mati perunggu untuk menghancurkan rantai dewa di atasnya. Hentikan dia, teriak leluhur Jian berbicara. Pada tubuhnya yang layu dan tua, pancaran keilahian menghilang, dan aura kehidupan melonjak dan membara, dan leluhur abis tidak boleh dibiarkan berhasil. Ribuan pedang meraung, setiap mayat di jurang penuh energi pedang dan meraung ke langit. Ini adalah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh di paviliun pedang surgawi di zaman kuno. Pada saat ini, mereka mempersembahkan korban. Energi pedang tak berujung dipotong ke leluhur abis. Mayat patung batu itu juga bergerak, dan auranya menjadi berbeda. Menggabungkan ribuan aura pedang untuk menebas leluhur iblis abisal, aura pedang tak terbatas meledak,
dan akhirnya, leluhur abis tidak dapat bertahan, cahaya sihir yang mengerikan mekar, dan klonnya hancur. Wow, dapat dilihat bahwa semua aura pedang kabut hitam di seluruh dunia telah dibangkitkan, dikombinasikan dengan mayat patung batu, dengan gila-gilaan menebang tubuh leluhur iblis abis. Bang bang bang, rune cahaya ajaib di tubuhnya meledak. Nenek moyang iblis abisal sangat marah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bertahan, matanya dingin dan tajam, dan dia tiba-tiba menembak lagi ke jurang di bawah. Kali ini, dia membakar dirinya sendiri, dan nafas gelap yang tak berujung menenggelamkan segalanya, dengan ledakan yang kuat meledak. Setelah semua ini dilakukan, avatar leluhur iblis hancur dan berubah menjadi kekuatan tak terlihat akan segera menghilang, dan saluran pusaran magis yang gelap tiba-tiba muncul di kehampaan. Hahaha, akan ada periode nanti, kata klon leluhur iblis abisal. Kemana harus pergi? Kata mayat patung batu itu berkata dengan dingin, mendesak nafas dingin yang tak ada habisnya, mengubahnya menjadi pedang raksasa untuk membunuh, bahkan jika itu adalah tiruan, dia tidak ingin lawannya pergi. Namun, leluhur iblis abisal tetap diam, dan pada saat dia memasuki lorong pusaran magis, dia menunjuk Qin Chen di kejauhan. Cahaya sihir yang mengerikan keluar dan meledak langsung ke Qin Chen, dengan kekuatan luar biasa dan niat membunuh. Mayat patung batu berubah warna dan bergerak. Ketika cahaya ajaib menghantam Qin Chen, tubuhnya bergetar, dan hampir terbelah. Tidak apa-apa, itu hanya tiruan, dan telah menghabiskan semua energi. Kata leluhur Jian dengan sungguh-sungguh, suaranya penuh kekhawatiran, karena pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang akan datang dari bawah tanah. Pada saat ini, avatar Stargate Palace Lord hendak diremas oleh tentakel hitam, klon Master Bintang meraung, dan dia merasa bahwa kekuatan bintang-bintang di tubuhnya memudar dengan cepat, dan itu sebenarnya ditelan dan diserap oleh tentakel hitam. Tuan Bintang, teriak Venerable Star Destroyer merasa ngeri, begitu klon Star Lord dihancurkan, dia pasti akan mengalami kesulitan. Hentikan dia, leluhur Jian berkata kepada mayat patung batu. Boom, mereka berdua menembak bersama, dan tiba-tiba dua aura pedang yang menembus langit menebas tentakel hitam dengan gila-gilaan, dan ada kepulan suara di atas tentakel hitam. Ada luka, tetapi begitu luka ini muncul, itu diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dengan cepat kembali mulus. Sial, benda itu, pertahanannya terlalu kuat, kamu dan aku hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, dan kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Kata mayat patung batu, dia disegel dalam pedang karat misterius, dan dia tidak bisa keluar dari itu semua. Segel di sini telah dihancurkan oleh nenek moyang iblis abis, dan itu tidak bisa bertahan lama. Sekarang bahkan lebih berbahaya, kata leluhur Jian juga berkata dengan suara rendah, suaranya sangat serius. Saat kedua pria itu berdiskusi, tiba-tiba, peti mati perunggu bergetar hebat, dan dua tentakel meledak dari tanah. Rantai dewa di peti mati melonjak, berderak, tetapi sama sekali tidak bisa lagi menjebak pihak lain. Begitu kedua tentakel ini muncul, mereka akan membungkus semua orang yang hadir. Boom! Avatar penguasa Gunung Dayu Sensan langsung ditangkap, sedangkan tentakel lainnya menuju klon Tianzun. Avatar dari dua kekuatan besar ditangkap dengan cara ini, dan mereka tidak dapat melawan, dan kekuatan mereka terus-menerus ditelan. Sialan, jika kalian ditelannya seperti ini, orang ini benar-benar akan keluar dari masalah. Kata mayat patung batu dan leluhur pedang benar-benar berubah warna, dan keduanya menembak dengan panik. Saya telah jatuh terlalu banyak, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Kata Jianzu sangat gugup. Pada saat ini, klon Master Istana Dewa Bintang, yang terbungkus di salah satu tentakel, akhirnya menjerit, dan dengan keras, klonnya langsung pecah berkeping-keping, dan semuanya ditelan dan diserap oleh tentakel hitam. Tentakel hitam itu seperti lubang hitam, mampu menelan semua kekuatan. Tentakel hitam segera menatap Qin Chen tidak jauh dari sana, hendak meraih Qin Chen.
diperkirakan ia akan menangkap klon dari 3 master teratas terlebih dahulu. Terlihat bahwa di mata tentakel ini, kecuali mayat patung batu dan leluhur pedang, tidak ada yang dapat melukai keberadaannya. Kecepatan tentakel hitam terlalu cepat, dan mereka datang ke Qin Chen dalam sekejap mata. Kulit kepala Qin Chen mati rasa, dan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian. Dalam sekejap, tungku Zixiao Dou Li Gong dan 10.000 Dao King Jin dan di tubuhnya tiba-tiba dimunculkan. Pada saat yang sama, asal mula waktu juga didesak, dan aturan waktu melonjak, mencoba memblokir lawan. Namun, tentakel hitam itu terlalu kuat dan cepat. Cahaya hitam menyala, dan tungku pil Zixiao Dou Li Gong dan 10.000 Dao King Jin langsung dibom, seperti 2 kelereng terpental terbang, dan aturan waktu tidak bisa beroperasi sedikit pun pada lawan. Sambil terkekeh, tentakel hitam tebal ini seperti gunung besar, menyelimuti Qin Chen. Ada kekuatan menelan yang membuat Qin Chen tidak bisa melawan. Tidak baik, kata mayat patung batu dan Jianzu ketakutan sekaligus marah. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang dan jatuh pada tentakel hitam, mencoba menyelamatkan Qin Chen, tetapi mereka tidak bisa memotong lawan sama sekali. Apakah aku akan mati seperti ini? Pada saat ini, pikiran Qin Chen kosong, karena jiwanya ditelan oleh kekuatan menelan yang mengerikan ini dan akan musnah. Tidak, teriak Qin Chen meraung, bersenandung, kitab asal-usul di tubuhnya menyala, dan bab-bab tentang peradaban kegelapan dibalik, dan kekuatan kegelapan bertahan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Qin Chen mengaktifkan garis keturunan yang paling menakutkan di tubuhnya. Cahaya guntur yang berkuasa, seperti lautan luas, mengalir keluar dari tubuhnya. Cahaya guntur melonjak, dan seluruh tubuh Qin Chen langsung berubah menjadi dewa guntur. Tiba-tiba, tentakel hitam berputar dengan keras, menyelimuti tempat Qin Chen, dan beberapa bekas luka bakar mulai muncul pada tentakel yang memiliki efek korosif yang kuat. Kekuatan untuk memerintah dan mengadili, kata Jianzu bersemangat dan bergumam, itu benar-benar dia. Tapi itu tidak ada gunanya, kekuatan di tubuhnya terlalu lemah untuk dapat melawan. Mayat batu itu berkata dengan dingin, dan ada sedikit ketakutan. Petir melonjak pada Qin Chen dengan panik menahan kekuatan menelan tentakel hitam. Namun, bahkan kekuatan guntur di tubuh Qin Chen dapat melukai seorang Zun, tetapi ketika menghadapi tentakel hitam, itu hanya dapat meninggalkan bekas luka bakar padanya, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Saat ini tentakel hitam menderita sakit parah, dan menggeliat dengan panik. Saat ini tubuh Qin Chen cacat, tulang-tulang di tubuhnya semuanya hancur. Itu terlalu menyedihkan, dan darah menyembur keluar. Shao Chen, Yu Qiansu dan Ji Ruyu berseru kesakitan di cakram giok keberuntungan alam semesta. Air mata mengalir di wajah mereka seketika. Qin Chen, gumam Ji Wuxu juga khawatir, dan meraung, ayo kita keluar dan bunuh musuh bersama. Kata King Qiuzi juga cemas, dan Xiao Yi, Xiao Ho dan serangga penyulingan api lainnya serta semut pemakan gas juga menari dengan liar, ingin keluar dan berjuang untuk Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar sama sekali. Pada saat yang sama, di pohon iblis 10.000 alam, 2 aura megah muncul. Itu adalah sisa jiwa Venerable Skyfire dan Demon Venerable 10,000 Spirits. Pada saat ini, mereka semua sadar kembali dan mengetahui segalanya tentang dunia luar. Anak muda, izinkan kami keluar dan melawan monster itu. Itu adalah Raja Makhluk Kegelapan. Anda tidak bisa membiarkannya keluar dari masalah, jika tidak, bumi akan dihancurkan. Kata mereka, meskipun mereka berdua hanyalah 2 sisa jiwa, Qin Chen kagum dengan semangat juang mereka, namun, Qin Chen tidak berbicara, hanya berteriak, dan tidak melepaskan semua orang, karena dia tahu bahwa meskipun semua orang dibebaskan, itu tidak akan berguna. Bahkan avatar Dewa Bintang Dewa Istana dihancurkan, palingan mereka hanya akan ditelan oleh lawan, dan diubah menjadi nutrisi lawan.